Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudariku. Selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi Sabtu tanggal 5 April tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bersukacita, dan terus membagikan kebahagiaan di tahun jubileum ini. Jangan lupa ya untuk bantu subscribe, like, dan share jika renungan ini membantu Anda untuk bisa bertumbuh dalam iman. Tema renungan kita hari ini adalah kita di tengah tekanan dan ancaman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan sebuah pesan penting dari firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana kita sebagai umat Tuhan merespon tekanan, merespon kebencian dan ancaman yang mungkin kita alami dalam kehidupan ini. Seringkali kita menghadapi situasi yang menekan, yang memicu emosi-emosi negatif dalam diri kita. Dan tanpa kita sadari, kita pun tergoda untuk merespon dengan cara-cara dunia, yaitu membalas, membenci, dan mempertahankan diri dengan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa manusia memiliki naluri agresif yang dapat dipicu oleh tekanan sosial, oleh konflik batin, atau pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalu. Dalam kondisi ini, seringkali kita menyalahkan, menghasut orang lain atas ketidakpuasan hidup kita. Kebencian pun tumbuh, bukan hanya karena masalah dari lingkungan sekitar kita, tetapi juga karena kegelisahan dari dalam diri sendiri. Kita bisa saja merasa terasing, tidak dihargai, atau kehilangan kendali, lalu memilih cara untuk menggunakan kekuatan atau kekuasaan sebagai pelarian dalam pembelaan diri. Namun hari ini saudara-saudariku, kita diajak untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dalam kitab Yeremia bab 11 ayat 18-20, Nabi Yeremia mengalami suatu rencana jahat dari orang-orang sebangsanya. Mereka ingin melenyapkannya. Mereka berkata, "Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi." Luar biasa jahat, bukan? Tetapi Nabi Yeremia tidak membalas. Ia tidak melawan dengan kekerasan dan kekuatan manusia. Ia tidak menyerang balik. Nabi Yeremia malah memilih cara yang berbeda dengan keinginan dunia, yaitu datang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ia berkata, "Tetapi Tuhan semesta alam, Engkau yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu kuserahkan perkaraku." Saudara-saudari yang terkasih, inilah sebuah teladan bagi kita. Nabi Yeremia menyerahkan perkara hidupnya kepada Tuhan, karena ia percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Ini bukanlah tanda sebuah kelemahan saudara, tetapi adalah tanda kekuatan iman. Pengalaman Nabi Yeremia mengajak kita untuk merenungkan bahwa di tengah dunia modern yang penuh tekanan, fitnah, kebencian, dan ketidakadilan, apakah kita masih datang untuk memilih jalan iman yang berserah kepada Tuhan? Atau kita lebih memilih bertindak menurut keinginan hati sendiri
dengan luapan pikiran dan kemarahan. Kita juga belajar dari Tuhan Yesus sendiri tentunya. Dalam Injil suci menurut Yohanes bab 7 ayat 40-53 yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus menghadapi penolakan, menghadapi ancaman, dan menghadapi kebencian dari orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Sebagian orang Yahudi mulai percaya kepadanya, tetapi yang lain menolaknya dengan keras dan menghasut agar orang menjadi bimbang dan terpengaruh. Mereka bahkan merendahkan tempat asal Yesus dan berkata bahwa tidak mungkin Mesias berasal dari Galilea. Tetapi Tuhan Yesus tidak mundur. Ia tetap berdiri dengan teguh dan setia menjalankan kehendak Bapa. Nikodemus, seorang Farisi yang sudah mendengar dan menyelidiki ajaran Yesus, mencoba menegur rekan-rekannya agar tidak menghakimi tanpa mendengar. Namun, mereka menolaknya. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa kerasnya hati orang-orang yang tidak percaya yang menolak Tuhan Yesus. Saudaraku, kisah Tuhan Yesus hari ini mengundang kita untuk merenungkan kembali bahwa di tengah arus dunia yang sering mendorong kebenaran, apakah kita tetap taat menjalani panggilan Tuhan seperti Kristus yang rela menjalani penderitaan demi menghadirkan kasih dan keselamatan bagi dunia sampai tuntas disalib. Teladan dan kesetiaan Nabi Yeremia dan Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kepada kita semua bahwa ketaatan dan penyerahan diri bukanlah sebuah kelemahan, tetapi adalah sebuah kekuatan rohani yang sejati yang bersandar sepenuhnya kepada kuasa Allah. Maka, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita meneladani iman mereka dengan membuka hati, dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri saat kita disakiti atau dianiaya. Serahkanlah perkaramu kepada Tuhan, karena Ia adalah hakim yang adil, dan tetaplah setia menjalani kehendak-Nya seperti Kristus yang taat sampai akhir. Kiranya renungan ini saudara-saudariku menguatkan Anda dan saya, kita semua, untuk hidup bukan hanya dalam penyerahan diri, tetapi siap dalam ketaatan panggilan hidup kita kepada Tuhan yang Sang Hakim dan Penyelamat kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra